Halo semuanya, makasih ya udah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan bahagia selalu. Pada video kali ini aku bakal ngebahas tentang asal-usul bangsa-bangsa di dunia. Dalam perjalanan kenabian Nuh alaihi salam pada 3993 sampai 3043 sebelum Masehi, dikisahkan ia menikah dengan seorang wanita yang beriman bernama Umrah. Mereka dikaruniai 3 orang putra, yaitu Yafet, Sam, dan Ham. Ketiga putra Nuh inilah yang menjadi awal dari lahirnya bangsa-bangsa di bumi ini. Selain itu, lahir pula 3 putri Nuh, yaitu Hiswah, Sarah, dan Bahyura. Pada masa berikutnya, beriman pula kepada Nuh yaitu wanita bernama Wal'am binti Anjuil yang didikahinya dan melahirkan 2 orang putra, yaitu Balus dan Kan'an. Kan'an dan ibunya ini tenggelam saat banjir besar datang. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa hierarki nasab setiap orang dari ras manusia di bumi ini kembali kepada putra-putra Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Sam adalah moyang Arab, Ham adalah moyang Habasyah, dan Yafet adalah moyang Rom. Yang dimaksud Rum atau Romawi di sini adalah bangsa Rum yang pertama, yaitu orang-orang Yunani atau Yawan yang hierarki nasabnya sampai kepada Rumi bin Labeti bin Yawan, bin Yunan atau Yawan ya, bin Yafet bin Nuh. Langsung saja guys, dari keturunan Yafet bin Nuh. Ras Turki berasal dari keturunan Tuk bin Gomer bin Yafet, dan termasuk di dalam ras mereka adalah Qabjak, Tatar, dan Khazrajiyah yang merupakan bangsa Ghuz atau Khusan. Negeri-negeri Al-Shafd yaitu Ghor, Elan, Sharkez, Azkesi, dan Rusia. Seluruhnya itu berasal dari ras Turki. Bangsa Daylam dari keturunan Madai bin Yafet. Sakolibah atau orang-orang Slavis atau Slavia dari keturunan Eshkanar bin Togarma bin Yafet. Selanjutnya, ras Cina, termasuk bangsa Cina ya, Jepang, Korea, Indochina, Melayu, dan Indonesia itu sendiri dari keturunan Shin bin Magog bin Yafet. Bangsa France atau Prancis dari putra Tubal bin Yafet. Bangsa Leman dari putra Tubal bin Yafet dan kediaman mereka di sebelah barat ke arah utara di bagian utara Laut Rum atau Laut Tengah. Orang Atban dari putra Mesech bin Yafet. Selanjutnya, bangsa Yunan atau Yawan berasal dari putra Yunan bin Yafet dan mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Orang-orang Lithan adalah keturunan Lathen bin Yunan. Bangsa Greek, keturunan Greeks bin Yunan. Orang-orang Khitin berasal dari keturunan Kuteim bin Yunan. Dan kepada kelompok inilah kembali hierarki nasab bangsa Romawi, yaitu sekarang dari keturunan Sam bin Nuh. Al-Jaramyaqah berasal dari keturunan Basel bin Ashur bin Sam bin Nuh. Mereka adalah penduduk Mosul. Kalau sekarang itu adanya di Irak ya. Termasuk Al-Jail yang tinggal di negeri Kailan di timur bangsa Suryani, berasal dari keturunan Suryan bin Nobet bin Mes bin Adam bin Sam. Sedangkan bangsa Ibrani dari keturunan Amir bin Sheleh atau Selah bin Arpakshad bin Sam. Bangsa Persia dari keturunan Pers bin Lud bin Sam. Bangsa Kurd atau sekarang itu bangsa Kurdi ya teman-teman, yang
mendiami negara Syria, Palestina, Turki, Irak, Iran gitu ya. Mereka itu keturunan Iran bin Ashur bin San, bangsa Nabatea dan mereka adalah penduduk Babel pada masa lalu ya, atau Babilonia gitu, berasal dari keturunan Lanebet bin Ashur bin San. Bangsa Arab, mereka berasal dari putra Sam berdasarkan kesepakatan para ahli nasab atau genealogis. Terjadi perbedaan pendapat mengenai Barbar, apakah mereka termasuk ras Arab atau ras lainnya. Oke, sekarang yaitu keturunan Ham bin Nuh, bangsa Sind dari keturunan Kush bin Ham ya. Sind itu kalau sekarang kayaknya di wilayah India gitu ya. Begitu juga bangsa Habasyah, bangsa Nubia dari putra Kanaan bin Ham ya. Di sini tuh bukan Kanaan yang udah meninggal karena banjir yang dahsyat itu ya teman-teman, tetapi Kanaan anak Nabi Nuh dengan istri yang lainnya gitu ya. Sedangkan Zand atau bangsa Negro dari keturunan Zand tanpa disebutkan hierarki nasab mereka hingga ke atas. Namun sangat mungkin bahwa mereka adalah keturunan Ham. Koptik atau Qibti ya, yang dari Mesir, Al-Qibtiyah gitu ya. Dari keturunan Qibtaim bin Misr bin Beishar bin Ham. Qut atau Qut dari putra Qut bin Ham. Bangsa Kanaan berasal dari putra Kanaan bin Ham. Bangsa India berasal dari keturunan Kush bin Ham. Sementara itu, Zawilah penduduk Barqah pada masa lalu disebutkan berasal dari keturunan Hawilah bin Kush bin Ham. Ya'juj dan Ma'juj dari putra Magog bin Yafet. Dan bangsa Armenia berasal dari putra Kahawel atau Tamawel bin Nahor atau Nahor dari zuriat Ibrahim. Guys, kalau dipikir-pikir kayaknya kita satu generasi ya, nenek moyang gitu sama Ya'juj dan Ma'juj itu. Soalnya kan kita bangsa Indonesia gitu. Dan tadi kalian lihat kan, denger tadi aku bilang kalau ras Indonesia itu asal mulanya gitu jauh-jauh sebelumnya itu keturunan dari Magog bin Yafet. Berarti Oke, setelah beberapa tahun lamanya, terjadilah kekacauan bahasa di seluruh negeri. Abu Hanifah Al-Dainuri menyebutkan bahwa pada suatu masa, pada masa Raja Jam, terjadi kekacauan bahasa atau language isolations. Saat itu, putra-putra Nabi Nuh itu di wilayah Babel atau Babilonia, atau Mosul atau Irak, atau bangsa Kurdi, sekarang Irak, makin memadati wilayah itu. Mereka menggunakan bahasa Suryani, bahasa yang digunakan oleh Nabi Nuh. Namun, pada beberapa masa berikutnya, seiring dengan berpencarnya mereka, terjadilah kekacauan bahasa. Mereka berbicara dengan kelompoknya atau keluarga atau sukunya memakai bahasa dan ungkapannya itu masing-masing yang selanjutnya diwarisi oleh keturunannya. Kelompok pertama yang keluar dari Babel berpencar ke utara dan ke timur adalah keturunan Yafet bin Nuh. Mereka 7 bersaudara, yaitu At-Turk, Al-Khazar, Shaklab atau Slavia, Taris, Menesk, Kumari atau Bumari, dan Shin. Sedangkan kelompok kedua adalah keturunan Ham bin Nuh, berpencar ke arah selatan atau tenggara dan barat. Mereka juga 7 bersaudara, yaitu Al-Shind, Al-Hin atau India, Zand, Habsyi atau Ethiopia yang ada di Afrika, Nubah, dan Kanaan. Bukan Kanaan yang tenggelam saat banjir ya. Kelompok ketiga adalah Sam bin Nuh. Mereka tetap tinggal bersama Jam atau Raja Babel dengan bahasanya sendiri, antara lain bahasa Ibrani atau Hebreu atau bahasa kitab Taurat ya, yang sekarang tuh dipakainya sama negara Israel.
terus bahasa Suryani atau bahasa Kitab Injil, dan Arab bahasa Al-Quran. Cukup sekian video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada yang ingin memberikan saran, masukan, atau kritik atau apapun itu untuk video ini atau video selanjutnya, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, and subscribe.